Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Anak soleh dan soleha, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang 5 amalan utama di bulan Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Selain menjadi bulan puasa, Ramadan juga menjadi waktu yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 5 amalan utama di bulan Ramadan ini yang dijelaskan dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang tegas tanpa keraguan. Kelima amalan utama di bulan Ramadan ini akan membawa manusia pada kemuliaan bila istiqomah melaksanakannya, insya Allah. Nah, apa saja sih 5 amalan itu? Yang pertama dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan salah satu ibadah sunnah yang paling banyak dilakukan saat bulan Ramadan. Meskipun sunnah, ternyata sholat tarawih ini memiliki ganjaran yang besar dan banyak keutamaannya bagi yang menjalankan. Sholat tarawih juga dapat dilakukan untuk meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang ketiga, membaca dan mempelajari Al-Quran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW setiap tahun di bulan Ramadan 1 kali. Kemudian malaikat Jibril mengajari beliau di tahun wafatnya beliau sebanyak 2 kali, dan beliau beriktikaf setiap tahun 10 hari. Kemudian beliau beriktikaf 20 hari di tahun beliau wafat. Hadis tersebut bermakna bahwa di bulan Ramadan ini terkadang malaikat Jibril membaca dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW, dan terkadang beliau yang membaca dan didengarkan oleh malaikat Jibril, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Nah, yang keempat, perbanyak sedekah. Sedekah yang diberikan di bulan Ramadan akan memiliki pahala yang lebih besar dibandingkan sedekah yang diberikan di bulan-bulan lainnya. Hal ini karena pada bulan Ramadan pahala dari amalan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau semakin dermawan di bulan Ramadan saat Jibril menemui beliau, dan Jibril menemui beliau setiap malam Ramadan untuk mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Maka Rasulullah ketika itu lebih baik dalam melakukan setiap kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, yang terakhir, i'tikaf. Menurut pengertian istilah atau terminologi, i'tikaf ini adalah tetap diam di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, berzikir, bertasbih, dan kegiatan lainnya yang terpuji, dan menghindari dari perbuatan tercela.
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau masih melakukan iktikaf sepeninggalan beliau. Hadis riwayat dan Bukhari dan Muslim. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.